Sama-sama, Kak. Oke, ini udah sebagian besar, ada 17 mahasiswa. Iya, sudah, Pak. Oke. Ya, kita bisa mulai aja ya sebentar. Ya, jadi hari ini kita ngomongin tentang strategi pengembangan apotik. Oke, videonya boleh dibunyikan. Saya lihat masih banyak yang belum dibunyikan. Oke, jadi tentang strategi pengembangan apotik ya. Nah, pertanyaan yang simpel ya adalah kenapa kita harus membuat strategi pengembangan apotik. Nah, ada yang mau jawab? Mungkin bisa kasih masukan, kenapa sih kita capek-capek harus mikirin pengembangan apotik? Ada siapa ya? Teguh, ada nggak Teguh Setiawan? Halo, Teguh Setiawan ada? Iya Pak, lagi di jalan Pak. Oke, lagi di jalan. eh Ya, oke lah. Kalian sebenarnya kalau bisa ya jangan di jalan lah ya, diatur sedikit waktunya ya. Gimana caranya nangkep kuliah sambil di jalan gitu ya. Masalahnya kan itu pertanyaannya. Oke, yang lain sekarang ya. Siapa ya? Sylvia Yuni, ada nggak? Iya, Bapak. Ya. Eh, kasih opini aja atau pendapat. Kira-kira kenapa sih kita harus mikirin pengembangan apotik menurut Sylvie? Ayo langsung jawab aja sedapatnya, jangan ragu-ragu. Supaya si apoteknya ini ada perubahan terus berkembang gitu, Pak. Kayak dari omsetnya berkembang, terus inovasi inovatifnya juga berkembang gitu. Oke, supaya untungnya bertambah, kira-kira gitu ya. Jadinya apoteknya bisa makin besar, boleh. Ada lagi yang punya jawaban lain lagi selain eh, supaya apoteknya lebih untung dan lebih besar lagi? Ada lagi nggak? Tetap eksis, Pak. Supaya tetap eksis, ya ini ada betulnya juga, gitu ya. Ada lagi yang punya jawaban lagi mungkin? Supaya tetap beroperasi, Pak. Supaya tetap eksis atau supaya tetap beroperasi. Ya, oke. Ya, jadi apa apotik gitu ya. Kalau di dalam bisnis itu kita umpamakan dia sebagai produk gitu. Kalau kita tahu gitu ya, produk ini eh, ada yang namanya product life cycle gitu ya. Jadi ada siklus hidup produk. Kalau kalian mungkin pernah dengar-dengar ya, ada yang namanya product life cycle. Jadi semua produk itu akan mengalami yang namanya product life cycle gitu. Product life cycle ini apa aja gitu ya? Dari dia pertama introduction gitu ya, jadi perkenalan, lalu ada tahapan growth ya, lalu tahapan mature, lalu tahapan decline dan mati gitu ya. Itu kita sebut product life cycle. Udah ada yang pernah dengar product life cycle? Belum ya? Oke. Nah, itu secara natural akan seperti itu. Semua jenis produk gitu. Nah, tadi ya dari tahap, jadi produk itu ketika dikenalkan, maka dia akan masuk ke tahap introduction atau pengenalan gitu ya. Jadi kalian promo-promo nih, ngenalin apotik dan sebagainya, kira-kira begitu.
Lalu orang udah kenal, udah mulai udah mulai beli gitu ya, udah mulai banyak customernya, kalian akan masuk ke tahap growth atau peningkatan penjualan. Lalu nanti ada juga tahapan mature. Tahapan mature ini adalah tahapan di mana sales atau penjualan apotek itu stuck atau tetap gitu. Lalu ada lagi tahapan decline. Nah, dia udah stuck, terus dia akan menurun. Nah, biasanya menurun ya karena banyaknya saingan dan lain-lain, akhirnya menurun. Dan terakhir produk itu dia akan mati, gitu. Nah, itu adalah produk life cycle. Jadi cycle ya, kalian boleh googling ya untuk ininya. Nah, sehingga gitu ya, gimana caranya produk ini harus tetap growth terus, gitu ya. Tadi temannya bilang harus tetap eksis, bisa beroperasional, gitu ya. Nah, ketika produk itu masuk ke tahap mature, gitu ya, penjualannya stuck nih, nggak bisa naik-naik lagi. Nah, perlu dilakukan pengembangan, gitu. Itu wajib seperti itu, gitu ya. Ketika dia tidak dilakukan pengembangan, maka yang terjadi apotek atau produk kalian akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu decline tadi atau penurunan, gitu. Jadi banyak produk itu tidak melakukan pengembangan, sehingga akhirnya masuk ke tahap decline dan mati, gitu. Contohnya misalkan Kodak ya, kalian tahu ya Kodak itu dulu film itu buat fotografi. Nah, dia tidak melakukan pengembangan di dalam produknya sehingga dia mati, gitu ya. Atau ada yang tahu nggak odol? Ada yang tahu odol? Odol itu adalah merek tahu ya. Nah, odol itu ternyata adalah merek pasta gigi, gitu. Jadi odol dulu ya begitu terkenalnya sehingga orang menyebut pasta gigi itu odol, kira-kira begitu. Nah, dia tidak melakukan pengembangan, akhirnya mati juga, gitu ya. Sisanya nama doang, sehingga orang sebut pasta gigi itu odol, padahal odol tuh dulu tuh merek, gitu. Nah, oleh karena itu misalkan Pepsodent gitu ya, dia melakukan strategi pengembangan tuh, gitu ya. Jadi dia kalau hanya bertahan dengan Pepsodent yang original gitu ya, mungkin dia akan masuk ke tahap decline dan mati juga, gitu. Sehingga dia melakukan pengembangan, misalkan ada yang Pepsodent Charcoal lah sekarang, Pepsodent Daun Sirih lah, apalah gitu ya. Nah, sehingga dia akan tetap growth si merek Pepsodent ini atau si produk Pepsodent. Nah, begitu juga dengan apotek, gitu ya. Apotek di dalam bisnis bisa kita umpamakan sebagai suatu produk. Nah, jangan sampai produk ini gitu ya masuk ke tahap pengenalan, introduction, masuk ke tahap growth, masuk ke tahap mature, penjualannya stuck, kita nggak melakukan strategi pengembangan, gitu. Nah, tadi jawabannya udah benar, selain untuk dia eksis gitu ya, strategi pengembangan ini juga dilakukan untuk bisa mengembangkan apotek tentunya. Dari tahap growth dia tetap growth terus, gitu ya. Tidak masuk ke tahap mature gitu ya atau stuck ataupun bahkan ke tahapan ke decline. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau punya produk ya wajib dipikirkan R&D-nya lah gitu ya, atau pengembangannya seperti apa nih produk kita. Jangan sampai kita terlena dengan produk kita yang sudah growth tadi gitu ya. Udah growth, udah jualan begitu aja terus tanpa ada pengembangan-pengembangan gitu. Semuanya kan seperti itu. Kalian mau bisnis bikin kopi misalkan atau bikin makanan cake atau apa gitu ya. Jangan hanya terlena ya karena udah laku satu macam udah itu terus gitu ya. Karena semuanya di pasar ini gitu ya, di market gitu ya, itu ada yang namanya peluang dan ancaman. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi sebentar.
error. Sebentar ya. Oke ya, kembali ya. Jadi di pasar ini, di market ini, maka ada yang namanya peluang dan ancaman, gitu kan ya. Sehingga strategi pengembangan apotik atau produk itu sangat penting gitu ya. Satu, untuk mengantisipasi peluang gitu ya. Kalau ada peluang, jangan sampai kita nggak ambil tuh peluang gitu ya. Kalau kita nggak mikirin pengembangan gitu ya, biasanya nggak kepikiran tuh ada peluang apa di situ. Kira-kira begitu. Ataupun ancaman gitu ya. Ini kan pasar nih kan bakalan dinamis nih gitu. Jadi ketika dia ada ancaman kita tidak melakukan pengembangan, maka ya sudah tadi masuk ke fase-fase yang mulai mature, mulai decline dan terakhir bisa jadi mati. Kira-kira begitu. Nah, itu sedikit pendahuluan lah ya. Kenapa strategi pengembangan apotik ini diperlukan gitu ya, atau perlu dipikirkan ketika kita membuat suatu apotik gitu. Oke, pertama definisi silahkan dibaca saja ya, pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan tindakan organisasi ke dalam suatu keseluruhan yang menyatu gitu ya. Nanti tinggal dibaca saja definisi. Oke, lalu ada istilah yang namanya manajemen strategis gitu ya. Bahkan ini ada kuliah S2-nya tersendiri gitu ya, jurusan strategic management. Nah, gitu ya, di Prasetya Mulia ada tuh. Nah, jadi memang ini sangat dipakai atau sangat diperlukan ketika kita punya bisnis gitu. Jadi suatu proses manajemen ya untuk mewujudkan visi misi organisasi, menjaga hubungan lingkungan terutama stakeholder, pemilihan strategi dan pengendalian strategi untuk memastikan bahwa misi dan tujuan dapat tercapai gitu ya. Jadi itulah tugas dari si manajer manajemen strategis gitu. Jadi dia intinya mengembangkan strategi-strategi apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai misi atau tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, model manajemen strategi. Model manajemen strategi. Jadi, ya ini teoritisnya akan seperti ini ya. Nanti prakteknya akan lebih kompleks gitu ya. Yang paling penting ya di dalam manajemen strategi adalah step yang pertama ini gitu ya. Pemindaian lingkungan eksternal dan internal. Nah, gitu ya. Jadi di sini kejelian dari seseorang gitu ya yang punya ilmu manajemen strategi itu adalah untuk memindai gitu ya atau mencermati gitu ya lingkungan eksternal dan internal. Kalau kita bicara lingkungan internal, artinya sumber daya apa yang kita punya untuk bisa eh, mencapai visi dan misi perusahaan, gitu ya. Nah, lingkungan eksternal itu kita bicara ya di luar perusahaan. Tadi tuh kira-kira ada peluang apa, ada ancaman apa. Nah, itu yang eh, penting untuk kita ketahui, kira-kira gitu. Nah, ada berbagai macam tools ya yang bisa dipakai. Ya, ini di dalam pelajaran bisnis gitu ya. Misalkan SWOT, ada yang pernah dengar eh, istilah SWOT, analisa SWOT, ada yang pernah dengar?
Belum ya. Jadi itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi SWOT ini singkatan dari S-nya itu strength gitu ya, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity ya, T-nya itu adalah threat atau ancaman. Jadi tools ini fungsinya adalah untuk kita menganalisa kekuatan kita tuh apa sih gitu ya, kelemahan kita apa, terus peluang kita ada di mana, lalu ancaman kita ada di mana. Jadi 4 hal itu. Nah, lalu dari 4 hal ini, tools ini akan menghubungkan satu dengan yang lainnya, gitu. Contohnya, strength dihubungkan dengan opportunity, gitu. Dari kekuatan yang ada, kira-kira bisa nggak mengakomodir peluang yang ada, gitu ya. Dari sumber daya yang kita punya, bisa nggak mengakomodir peluang yang ada, kira-kira begitu. Atau kita hubungkan dengan threat, gitu ya. Dengan kekuatan kita, apakah kita bisa mengeliminir ancaman-ancaman yang datang pada perusahaan kita? Kira-kira begitu. Nah, jadi eh, apa? Banyak tools-toolsnya ya, bukan hanya SWOT. Nanti ada lagi five force apa ya? Lupa saya. Jadi tetap saja gitu ya. Jadi secara tools, jadi ada 5. Kalau five force itu ada 5 hal yang harus dianalisa oleh si manajer ini gitu. Oke, balik lagi. Jadi intinya pemindaian lingkungan eksternal dan internal ini penting dilakukan. Kira-kira begitu. Nah, lalu setelah kita bisa menganalisa lingkungan eksternal dan internal, nah ini akan mempermudah gitu ya untuk perumusan strategi. Berarti harus begini, harus begitu. Kira-kira begitu. Nah, sudah dibuat strategi, maka dilakukan implementasi atau pelaksanaannya. Nah, di sini biasanya yang berperan adalah field force-nya gitu ya, atau orang lapangannya gitu, yang berada langsung di lapangannya, yang mengeksekusi strategi. Kira-kira begitu gitu ya. Perumusan strateginya sudah bagus ya, tetapi si pelaksananya di lapangan yang nggak bagus sama aja bohong. Kira-kira gitu. Sehingga mesti sinergis nih tim yang melaksanakan strategi dan yang membuat strategi gitu. Lalu ada yang namanya evaluasi dan kontrol strategi. Kembali kenapa ya, karena tadi ya pasar selalu dinamis ya. Hari ini peluangnya ini, besok peluangnya beda, ancamannya hari ini beda, besok juga beda. Kira-kira begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Contoh misalkan sekarang nih di Cina itu ada wabah lagi ya, kalau nggak salah. Ada yang tahu wabah apa? Baca-baca berita nggak nih orang farmasi nih? Nggak ada yang tahu? Jadi di Cina sekarang ada wabah pneumonia ya, pneumonia misterius ya. Jadi mirip-mirip kayak COVID lagi gitu ya. Tapi kita juga harus waspada nih gitu. Rumah sakit mulai penuh gitu ya. Nah, cuma yang diserang adalah anak-anak, baru anak-anak gitu ya, yang rentan gitu. Jadi banyak anak-anak yang kena pneumonia ini gitu. Nah, mudah-mudahan ya tidak menyebar ya. Nah, hal-hal seperti ini ya kita harus baca-baca juga ya. Nanti ini bisa juga jadi masukan di strategi pengembangan perusahaan kita atau produk kita gitu ya. Oke, berikutnya adalah level ya. Nah, level ini tentunya ada 3 tingkatan. Tingkat korporat, tingkat level bisnis, dan tingkat fungsional gitu ya. Nah, jadi ya ini pastinya tergantung besarnya perusahaan gitu ya. Kalau perusahaannya besar gitu ya, bisa lah sampai tingkat korporat gitu ya. Atau bisnisnya sudah banyak gitu ya. Nah,
bisa strateginya levelnya di bisnis gitu. Nanti kita lihat bedanya apa sih korporat, bisnis, atau tingkat fungsional yang paling rendah gitu. Oke, nah kalau kita bicara korporat ya, ini udah orang misalkan yang punya beberapa perusahaan gitu kan ya, sehingga di tingkat atas maka dia harus membuat strategi-strategi yang sifatnya korporat, kira-kira begitu. Jadi strategi korporat itu adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas pasar gandanya, gitu ya. Ini ceritanya skala besar lah. Bisnis-bisnis apa saja gitu ya menjadi tempat bersaing, punya daya tarik apa saja industri-industri ini, kira-kira gitu. Pemikirannya seperti itu. Bagaimana bisnis dapat dikelola untuk mencapai sinergi gitu ya, udah ada beberapa perusahaan gitu ya. Nah, biasanya 3 macam strategi yang dipikirkan di tingkat korporat adalah pertama growth gitu ya. Ngomongin pertumbuhan. Nah, strategi ini didesain untuk mencapai pertumbuhan, penjualan, profit, aset dan lain-lain gitu ya. Lalu ngomongin strategi stabilitas gitu kan. Ini udah skalanya besar gimana semuanya bisa berjalan stabil gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Lalu ada juga penciutan gitu ya atau perampingan. Nah, strategi ini yang didesain untuk mengurangi aktivitas korporat. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita ngomongin pertumbuhan ini secara korporat gitu ya, ada pertumbuhan vertikal, ada pertumbuhan horizontal gitu ya. Kalau kita bicara vertikal, maka ini membuat bisnis baru atau perusahaan baru gitu ya. Misalkan eh, kalian punya apotik gitu ya, lalu memikirkan saya mau buat rumah sakit gitu ya, habis rumah sakit buat distributor, habis distributor buat apa lagi pabrik misalkan gitu. Saya mau dari hulu ke hilir saya punya semua gitu. Nah, itu kita sebut pertumbuhan vertikal. Nah, bisa juga jenis pertumbuhannya adalah horizontal. Saya mau buka cabang 100 biji misalkan seperti itu. Nah, itu kita bicara pertumbuhan horizontal gitu ya. Atau kita bicara diversifikasi konsentrat atau konglomerasi gitu. Nah, kalau kita bicara konsentrat ini memasarkan produk baru namun masih sejalan gitu. Misalkan tadinya bisnis kopi gitu ya. Lalu bisnis lagi kue gitu ya, masih sejalan lah gitu ya. Kalau itu konsentrat ya, kalau konglomerasi itu yang beda bidang, kira-kira begitu. Jadi misalkan di sini contohnya apotik itu lagi terus buat lagi percetakan buku. Nah, ini kan jauh ya, misalkan seperti itu, bukan di bidang kesehatan. Nah, ini disebut diversifikasi konglomerasi gitu. Ngomongin stabilitas, sebentar. Ya, ngomongin stabilitas, tadi ngomongin pertumbuhan, strateginya seperti apa gitu ya. Ada berbagai jenis pertumbuhan seperti apa. Nah, ini ngomongin stabilitas. Nah, stabilitas bisa jadi strateginya ngomongin berhenti sementara gitu ya. Jadi berhenti sejenak ke strategi pertumbuhan atau pengurangan gitu. Atau strateginya tidak berubah ya, tidak melakukan hal baru, atau kalau ngomongin profit tidak melakukan hal baru pada kondisi yang sulit agar terlihat tidak mengalami masalah. Nah, itu menjaga stabilitas. Nah, yang bisa dibicarakan juga ya di bidang korporat itu adalah strategi perampingan atau penciutan. Nah, ini biasanya eh, ya bos-bos lah ya pas meeting gitu kan ya ngomongin strategi gimana nih eh, zaman lagi susah, resesi dan sebagainya gitu ya. Pengurangan operasional gitu kan.
Nah, ini turnaround strategi misalkan. Untuk efisiensi cocok untuk korporat yang sedang bermasalah tapi belum mencapai titik kritis. Sell out strategi, ya kan? Perusahaannya dijual aja ke perusahaan lain gitu ya, diakuisisi oleh perusahaan lain sehingga dapat bantuan dana segar dari perusahaan yang lebih besar misalnya gitu. Atau terakhir likuidasi ya atau menyatakan bangkrut gitu. Itu juga strategi dari korporat. Oke, itu tadi kita ngomongin strategi di level korporat. Ya, sekarang kita lihat di level bisnis yang di bawahnya, gitu ya. Strategi pada level bisnis disebut strategi bisnis ya, dilakukan perusahaan untuk bersaing dalam satu industri atau pasar tertentu. Cara untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang sering disebut strategi kompetitif karena menjawab bagaimana perusahaan bersaing. Nah, jadi kalau kita bicara di level bisnis, maka kita bicara ya di level itu gitu ya, di pasar itu kira-kira ada pertimbangan apa. Nah, strategi bisnis meliputi kepemimpinan biaya gitu ya, jadi menciptakan posisi biaya yang rendah di antara pesaing gitu ya. Kalian ceritanya punya strategi harga ya, mengurangi biaya-biaya, kualitas tetap diutamakan. Nah, itu kita ngomongin di level bisnis tuh. Gimana ini bisnis bisa tetap terjaga gitu ya. Oh, harga-harga dikurangi lah atau eh, porsinya dikurangin tapi kita kualitas tetap misalkan gitu. Nah, itu kita bicara strategi di level bisnis. Beda kan ya dengan level korporat tadi gitu. Lalu bicara diferensiasi ini level bisnis nih gitu ya. Gimana caranya produk kita terlihat unik atau bernilai dibandingkan kompetitor. Nah, itu strategi-strategi bisnis nih gitu ya. Fokus pada atribut non harga, lebih mengutamakan pelayanan prima. Nah, gitu ya, diferensiasi. Kita mikirin nih produk kita apa yang bisa kita buat supaya dia berbeda dari yang lain ya, gitu. Kalau kita bicara apotik, apotik kita tuh apotik yang seperti apa ya, yang orang pengen kenal kan begitu. Oh, apotik kita apotik dengan pelayanan yang misalkan prima atau baik gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, itu strategi di bidang bisnis gitu. Contohnya misalkan K24 dia strategi bisnisnya buka 24 jam gitu ya dengan barang-barang yang komplit misalkan seperti itu. Nah, itu strategi-strategi di level bisnis gitu. Terfokus ya. Nah, bisa juga strateginya seperti ini gitu ya. Jadi punya banyak produk malah nggak fokus gitu ya. Kita lebih baik fokus ke jualan satu produk aja gitu. Lebih gampang handle-nya gitu ya. Nah, lebih fokus gampang untuk ngurusinnya ketimbang ngurusin jualan 1.000 item gitu ya. Mendingan kita jualan 5 item tapi jualannya ribuan. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa juga seperti itu. Nah, itu seperti seperti itu adalah strategi di level bisnis, gitu ya. Nah, yang terakhir atau yang lebih bawah adalah strategi di tingkat fungsional. Nah, ini yang operasional sehari-hari, gitu. Kita bisa buat juga strategi-strategi di level fungsional. Misalkan strategi pemasaran, strategi pengelolaan keuangan, gitu ya, strategi pembelian, sumber daya manusia, strategi informasi teknologi, itu di level fungsional, gitu. Nah, ini nanti tergantung dari kapasitas kita tentunya ya, level kita di perusahaan ya, atau gimana gitu ya. Kalau kita owner dari suatu perusahaan ya, kita nggak akan mikirin strategi fungsional gitu kan ya. Kita akan lebih memikirkan strategi bisnis atau kalau punya banyak perusahaan, kita bicara korporat. Kira-kira begitu. Biarlah strategi-strategi yang
fungsional seperti ini dilakukan oleh supervisor atau manajer, kan begitu. Dialah yang mengatur gitu kan. Strategi pembeliannya kita harus begini nih, jangan terlalu banyak supaya nggak banyak stok mati kan begitu misalkan. Strategi informasi teknologi kita pakai software deh yang ini karena dia canggih bisa mengakomodir semua operasional misalkan gitu. Nah, itu strategi disifat di tingkat fungsional. Begitu, ya. Mudah-mudahan sampai sini udah punya bayangan ya, strategi-strategi bisnis atau strategi pengembangan apotik itu eh, gambarannya seperti apa, gitu. Ya. Oke, ini ada quote ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk strategi pengembangan apotik? Aman? Kalau tidak ada, maka ada tugas kembali ya di sini, yaitu membuat SOP. Nah, kita belajar membuat SOP. Nah, SOP ini ya tentunya di tingkat fungsional ya. Jadi kalian mencoba membuat strategi yang diterjemahkan di dalam SOP. Kira-kira begitu. Ya, karena dalam membuat SOP tentunya ada strategi di situ. Misalkan SOP pembelian. Nah, muncullah strategi gimana caranya pembelian itu efektif dan efisien. Kira-kira begitu. SOP peracikan obat gitu kan. Nah, gimana strateginya supaya peracikan obat itu bisa cepat tapi meminimalisir error atau kesalahan. Nah, gitu kan ya, itu strategi di tingkat fungsional tadi. Jadi buatlah 10 standar operasional prosedur untuk kebutuhan di apotik. Boleh macam-macam ya SOP-nya ya. Tugas dibuat untuk satu kelas, dibuat dalam bentuk soft copy. Oke, jadi ini untuk satu kelas ya. Silahkan berbagi berarti. Siapa yang membuat apa strategi SOP apa gitu boleh ya. Jadi ini seperti itu perintahnya. Format A4 Word minggu depan bisa dipresentasikan untuk membahas isi SOP yang sudah dibuat gitu ya. Kira-kira nanti di situ kita bisa apa gambarkan gitu kan kenapa dia melakukan langkah ini karena strateginya begini Pak misalkan begitu nanti kenapa harus ada ini dulu gitu kan misalkan pengecekan ini dulu ya karena untuk ini nah, itu strategi gitu. Kebayang ada pertanyaan sampai sini? Bapak, Bisa ini ya. kan dipresentasikan ya Pak. Berarti nanti dipresentasikannya itu berupa Word-nya atau PPT atau gimana Pak? Word-nya aja gitu. Jadi nanti dibacakan Word-nya, nanti kita bahas gitu ya. Ini strateginya seperti apa gitu ya. Berarti penjelasannya nggak perlu kita cantumin di Word-nya ya Pak? Ya, jadi apa Word-nya kalian buat nih SOP-nya, lalu dari SOP ini kita kalian presentasikan gitu ya. Pertama bisa jadi dibacakan isi SOP-nya, lalu ada concern-concern apa gitu ya. Di poin ini kita buat seperti ini karena pemikiran kita begini-begini gitu. Di poin ini kita buat seperti ini karena alasannya begini-begini. Nah, itu dipresentasikan gitu. Tapi nggak usah PPT, Word-nya aja nggak apa-apa sambil dijelaskan gitu. Iya Kebayang ya? Pak. Iya. Hmm. Jadi di dalam Word-nya itu udah ada penjelasan sama kayak misalnya contoh-contohnya kita juga masukin nggak apa gitu. Eh, ya Nggak usah. nggak usah dituliskan nggak apa-apa, tapi pas saat presentasi dijelaskan aja Oh gitu. iya. Oke. Heeh. Oke, begitu.
sambil saya buka absensi ya. Pak, ini kan tugas untuk satu kelas ya, Pak. Kalau misalnya ada yang pagi gitu, Pak, gabung ke kita atau kembali lagi ke home base ya, Pak? Eh, Nah, ini ya, kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya eh, tugas itu kan nanti ke dosennya gitu kan ya. Eh, untuk yang pindah kelas harusnya balik ke home base sih ya. Karena nanti si dosennya itu sekalian misalkan masukin UTS, masukin tugas gitu kan ya. Nanti kalau tugasnya di dosen A, UTS-nya di dosen B gitu ya, takutnya jadi miss malah gitu. Mendingan balik ke home base gitu untuk pengumpulannya. Karena ini harusnya di apa di materi pagi gitu misalkan itu sama pasti ada tugas ini gitu. Gitu mungkin ya. Iya, Pak, makasih. Ini saya mesti balik ke awal lagi. Oke, ini ada 27, tadi ada 29 ya kalau nggak salah ya. Sempat 29, berarti seharusnya masuk semua yang ada di eh, data absensi ini. Betul nggak? Atau ada yang nggak masuk? Nggak ada ya, masuk semua ya. Oke, Masuk semua, Pak. oke, langsung saya absensi saja supaya cepat. Oke, jadi itu saja materi kali ini ya. Ada diskusi terakhir sebelum saya akhiri? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore ya. Ya, sore, Pak. Makasih.